Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika berbicara Indonesia sebagai negara yang tidak menganut sistem hukum Islam, maka melihat sebuah tempat hiburan malam atau yang familiar disebut klub malam mungkin sudah biasa dan tak mengherankan lagi tentunya. Hal ini dikarenakan tempat semacam demikian sudah marak bertebaran di hampir seluruh kota-kota. Tentu bukan tanpa alasan, sebab hal tersebut sudah menjadi bagian dari bisnis yang dilegalkan oleh negara. Itulah mengapa pemerintah Indonesia bahkan membuka ruang seluas-luasnya bagi bisnis yang identik dengan tempat maksiat ini. Namun hal itu tentu menjadi cerita lain jika Arab Saudi juga mencoba membangun bisnis serupa. Sebab bukan rahasia lagi jika negara tersebut merupakan negara Islam yang sangat menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis sebagai hukum panglima. Maka tak heran jika hal tersebut sontak mengundang reaksi masyarakat dunia, terlebih bagi umat muslim. Mengapa hal itu dilakukan oleh penguasa negeri kiblat sejuta umat Nabi Muhammad? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Berbicara tentang negara Arab Saudi, tentu tak bisa kita lepaskan hubungannya dengan keberadaan Islam dan paham Wahabi. Hal tersebut tak bisa dipungkiri, mengingat negara Arab Saudi terbangun melalui dua unsur kekuatan ini, di mana Islam bertindak sebagai dasar hukum negara, sementara Wahabi berperan sebagai pedoman spiritual keagamaan. Maka tak heran jika dalam penerapan kebijakan negara Arab Saudi, kedua hal tersebut memiliki peranan yang begitu besar, sebab kedua hal ini merupakan bagian penting dalam rentetan perjalanan negara tersebut. Sebagai negara Islam yang berpijak pada paham Wahabi, tentu hal ini menjadikan Arab Saudi sebagai negara yang sangat konservatif. Saking konservatifnya, hal ini lantas menjadikan Arab Saudi sangat sulit untuk beradaptasi dengan dunia luar. Tak hanya itu, kehadiran paham ini juga sering memutus hubungan Arab Saudi dengan negara-negara lain, terkecuali terhadap negara-negara Islam itu sendiri. Tentu hal ini bukan tanpa alasan, mengingat keberadaan paham Wahabi saat ini ternyata tak hanya menyentuh ranah keagamaan saja, namun lebih dari itu, paham ini juga telah merambah ke ranah kebudayaan, pendidikan, sosial, bahkan politik pemerintahan. Maka tak heran jika segala bentuk kebijakan negara Arab Saudi tak dapat lepas dari andil paham ini, ibarat tameng yang siap menghalau segala angin perubahan. Seperti itulah gambaran keberadaan paham Wahabi di negeri pemilik dua kota suci tersebut. Meski begitu, keberadaan paham Wahabi sejatinya tak melulu bernada negatif, sebab tak dapat disangkal jika sikap konservatif Wahabi telah menjadikan Arab Saudi terjaga dari sederet pengaruh yang bisa merusak citra Islamia negara tersebut. Seperti halnya pengaruh modernisasi yang tak bisa dipungkiri telah mengancam sejumlah negara Islam di kawasan Arab. Sebab modernisasi sejatinya mengandaikan sebuah perubahan besar pada semua lini kehidupan masyarakat. Namun apa yang menjadi sikap konservatif paham Wahabi sepertinya tak dihiraukan lagi oleh pemerintah Arab Saudi, sebab pemerintah kerajaan Saudi saat ini mulai memperhitungkan keberadaan paham Wahabi sebagai sumber dari banyaknya persoalan, di mana hal tersebut ditunjukkan langsung oleh sang putra mahkota kerajaan, yakni Muhammad bin Salman. Bukan rahasia lagi jika sejak meraih jabatan sebagai putra mahkota kerajaan Arab Saudi pada tahun 2017, Muhammad bin Salman atau MBS sepertinya sangat serius dalam meninjau ulang keberadaan paham Wahabi. Bahkan hal tersebut seringkali ditunjukkan secara terang-terangan dalam berbagai kesempatan. Tentu bukan tanpa alasan, sebab Arab Saudi tengah berupaya untuk mengubah wajah dan citranya di mata dunia, di mana selama ini Arab Saudi seringkali dianggap sebagai negara yang anti terhadap perubahan, kaku dan cenderung tidak toleran. Tentu, apa yang menjadi anggapan dunia terhadap Arab Saudi memaksa MBS untuk segera mengambil tindakan. Sebagai putra mahkota yang memiliki kuasa, MBS segera berbenah dengan segala permasalahan yang ada. Hal tersebut lantas menjadikan Wahabi sebagai sorotan utama, sebab di mata MBS, keberadaan Wahabi telah membuat Arab Saudi menjadi tak berkembang. Hal itu tak hanya pada aspek keagamaan, sosial dan kebudayaan saja, melainkan pula aspek ekonomi dan juga pembangunan. Tak hanya itu, MBS bahkan sampai berani menyebutkan jika Wahabi adalah paham yang terlalu kaku dalam menafsirkan ajaran Islam, sehingga hal tersebut sangat menghambat pemerintahan dalam menjalankan misi pembangunan. Sekilas apa yang dinyatakan oleh MBS mungkin terkesan retorika belaka, namun dalam tindakannya, MBS benar-benar memutus segala hal yang berkaitan dengan Wahabi. Bahkan yang paling serius, MBS tak segan untuk meninggalkan segala jejak paham ini. Hal tersebut dapat kita lihat dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Saudi saat ini, di mana keberadaan Wahabi
tak lagi dipandang sebagai bagian yang penting. Maka tak heran jika hal ini menandakan babak baru dalam dinamika pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Lantas, apa yang dibangun oleh Arab Saudi di bawah kekuasaan sang putra mahkota? Sebagai putra mahkota, yang juga menjabat Ketua Dewan Majelis Urusan Ekonomi Pembangunan Arab Saudi, tentu MBS memiliki sejumlah tantangan yang begitu berat. Bagaimana tidak? Sebab Arab Saudi sejatinya memiliki rencana besar untuk menjadikan negara yang lebih maju, terbuka, ramah, dan mampu berkembang pesat secara ekonomi. Seperti yang tertuang dalam visi 2030 Arab Saudi, di mana hal tersebut menjanjikan perubahan besar pada wajah Arab Saudi, terkhusus pada sektor pertumbuhan ekonomi. Arab Saudi juga berambisi menjadi kekuatan baru yang bisa mendominasi panggung kawasan Timur Tengah. Bahkan MBS menyebut jika Arab Saudi akan bertransformasi menjadi Eropa baru. Dengan rencana besar tersebut, tentu memaksa Arab Saudi harus merombak segala sistem dan kebijakan pemerintahannya yang dianggap dapat menghalangi tujuan besar tersebut. Mau tak mau, hal ini mesti dilakukan demi menciptakan keselarasan dalam tujuannya mencapai kesuksesan. Sebab visi 2030 sejatinya merupakan mega proyek Arab Saudi dalam membangun ulang negara tanpa bergantung lagi pada sektor pendapatan migas. Maka hal tersebut dapat dipastikan jika ketergantungan ekonomi Arab Saudi akan bertumbuh pada sektor ekonomi lainnya seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pariwisata. Maka sungguh tak mengherankan jika keberadaan pantai bebas bikini di kawasan King Abdullah Economic City, penggelaran konser musik, hingga pasangan turis asing yang menginap sekamar tanpa hubungan mahram adalah hal yang tak lagi dipersoalkan. Bahkan yang paling bombastis, kini di kota Jeddah, kota yang berbatasan dengan kota suci Mekah, telah berdiri sebuah bangunan yang identik dengan tempat maksiat, yakni tempat hiburan malam. Tentu apa yang disebutkan di sini hanyalah sedikit dari banyaknya hal-hal baru yang terjadi di Arab Saudi sejak era kepemimpinan MBS. Meski dianggap memiliki prospek yang mencerahkan dan membawa arus perubahan baru yang lebih menjanjikan, namun bukan berarti jika pemerintah Arab Saudi yang dimotori oleh MBS tak menuai sejumlah kritikan. Sebab bagi sebagian kalangan warga Arab Saudi, terkhusus bagi mereka yang tetap berdiri pada garis paham Wahabi, menganggap jika apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi merupakan sesuatu yang keliru besar. Bagaimana tidak, dengan menghadirkan sejumlah kebijakan yang syarat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman negara tersebut, tentu hal itu dianggap dapat membawa persoalan baru. Sebab bagi kalangan yang menentang misi pembaruan MBS tersebut, menilai jika Arab Saudi tak bisa dipisahkan dari citranya yang begitu kuat sebagai negara simbol Islam. Tak hanya itu, sebagian warga negara Arab Saudi juga menganggap jika dalam proses rencana tersebut, pemerintah kerajaan justru seringkali menghamburkan uang negara secara brutal. Padahal di sisi lain, masih banyak rakyat Arab Saudi yang justru terhimpit masalah ekonomi. Bahkan yang paling keras, warga Arab Saudi sampai berani menuding jika MBS seringkali memanfaatkan kekayaan negara untuk memenuhi kepentingan pribadi, seperti membeli kapal pesiar seharga 7 triliun rupiah, lukisan senilai 6,5 triliun rupiah, dan istana megah di Prancis dengan nilai 4,2 triliun rupiah. Meski mendapat kritikan dan reaksi keras dari banyak kalangan warga Arab Saudi, namun hal tersebut lantas tak membuat MBS menjadi goyah. Sebab bagi sang putra mahkota, apa yang telah ia lakukan semata-mata untuk kepentingan masa depan negara tersebut. Maka jangan heran bila suatu hari nanti kita akan melihat wajah Arab Saudi akan semakin jauh dari apa yang dilihat pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Sebab apa yang telah disaksikan hari ini hanyalah sebuah permulaan yang pada akhirnya akan menuntut kata penuntasan. Maka dengan melihat hal tersebut, sebagai orang yang beriman, kita hanya bisa berharap semoga apa yang telah terjadi di tanah Arab Saudi saat ini, bahkan di seluruh kawasan tanah Arab, bukanlah merupakan tanda-tanda kiamat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Tak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, jika melihat fenomena tak lazim seperti ini di negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka masihkah kita pantaskan negara Arab Saudi untuk menyandang gelar sebagai kiblat peradaban umat Islam? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari jalan yang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.